Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Famus Bagja dengan NIM 3411201060. Kebagian menjelaskan pertemuan 13, 14, sama 15. Baik, saya Muhammad Ihsan Genargawan, 3411201041. Saya akan meneruskan materi mengenai. Baik, perkenalkan, nama saya Bakti Uda Wiradika Utama dengan NIM 3411021052. Sini saya akan menjelaskan tentang graf, lalu konsep hashing sama tree dan binary tree. Oke, baik. Heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. It's so cold outside. I'm alone. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now.
circular linked list adalah sekumpulan node atau simpul yang tidak terdapat dari nol pada satupun node-nya. Bentuk node pada circular single linked list sama dengan single linked yang mempunyai data dan pointer next. Lalu yang membedakannya adalah jika di single linked list node terakhir menunjukkan ke nol, tapi di circular single linked list node terakhirnya menuju ke node pertama. Misalkan kita memiliki data baru atau new node, pointer next mengarah ke head, lalu tail next-nya menuju ke node dan head-nya akan berpindah ke new node. Sama seperti menambahkan node di awal, node di akhir pun kita menambahkan data baru atau node baru di akhir. Lalu pointer next-nya pindah ke pointer akhir di new node, lalu filenya akan berpindah ke new node. Lalu ini ke delete node di awal. Misalkan kita mempunyai node dan kita memiliki node delete yang dimana delete ini adalah hasil copy paste dari head. Kemudian headnya akan dipindah ke node berikutnya, lalu next dan tail dipindahkan ke head. Jika sudah maka kita tinggal delete saja. Lalu ke delete node akhir. Misalkan kita mempunyai sekumpulan data seperti pada delete awal, kita buat dulu delete di bagian akhir atau tail, lalu kita transversing, di mana kur awalnya kur head menjadi tail kur. Lalu kita delete node akhirnya. Lalu ke menambahkan node di tengah. Misalkan kita punya sekumpulan node, lalu kita akan menambahkan melalui end atau new node ke posisi 2, maka kita akan melakukan transversing. Jadi dari posisi 1 sampai posisi kurang dari posisi 11 atau kur ini akan menjadi di posisi sebelum yang kita minta. Jadi jika sudah ketemu, maka new node untuk pointer next-nya kita samakan dengan kur next-nya. Lalu kur next-nya kita set ke new node. Lalu lanjut ke delete node tengah. Misalkan kita memiliki sekumpulan node, harus posisi 1, jadi value 3 akan terhapus. Jadi untuk transversingnya seperti tadi, kalau misalkan nomor masih kurang dari posisi 1, jadi kur ini pasti menunjuk ke node sebelum posisi yang kita mau. Kalau sudah kur next kita isi next, jadi del next-nya akan mengarahkan dan kur ini akan ikut delete next ini. Kalau sudah tinggal delete.
pertemuan 14 yaitu circular double linked list. Yaitu struktur node seperti double linked list yang mana terdapat data pointer perlu dan pointer naon itu pref anjing. Struktur node seperti double linked list yang mana terdapat data pointer pref dan pointer next. Lalu karena circular linked list, maka pointer next pada tail menunjuk ke head dan pointer pref pada head menunjuk ke tail. Ke pertemuan 15 yaitu tentang materi tentang stack atau tumpukan. Yaitu stack atau tumpukan, yaitu suatu tumpukan adalah sebuah kumpulan data di mana yang diletakkan di atas data yang lain. Terus suatu tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan dihapus dari satu ujung, yaitu gerbang yang sama. Terus karakteristik penting stack adalah bersifat less in first out, less in first out. Artinya data yang terjalin masih merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Stack mempunyai batas-batas maksimal. Stack mempunyai batas-batas maksimal banyak data. Stack juga bisa diimplementasikan dengan array dan linked list. Operasi standar stack yaitu push, pop, push, pop, is put, is empty, pox, con, change, display, string. Push yaitu menambahkan elemen ke atas stack. Pop yaitu menghapus suatu data pertumpukan teratas. Put yaitu memeriksa ruang stack apakah sudah penuh atau belum. Is empty memeriksa ruang stack apakah kosong atau tidak. Pox yaitu melihat atau mengintip di posisi tertentu. Con menghitung banyak pada stack. Change mengubah data di posisi tertentu. Display mencatat semua data pada stack. String menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Penerapan stack yaitu pada beberapa ideometer menyebut bahwa stack pada umumnya digunakan untuk memisahkan ekspresi aritmatika. Lalu penerapan stack juga bisa juga untuk penyelesaian pencairan rute labirin. Sudah. Baik, saya akan menjelaskan program circular single linked list.
Itu pertama kita akan masukkan fungsi struct. Lalu kita juga akan membuat fungsi circular single linked list. Lalu kita masukkan fungsi pertama string data. Kita masukkan data-data. Lalu kita juga masukkan fungsi data awal. Nah, ini yang atas awal, yang bawah ini akhir. Data akhir. Lalu kita masukkan juga fungsi untuk masukkan data di tengah-tengah. Lalu kita juga membuat fungsi untuk menghapus data, yaitu remove middle. Lalu kita masukkan fungsi print cell circular. Oke, kita lanjut menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan program circular double linked list. Pertama, masukkan struct data barang. Lalu masukkan fungsi data barang, create data barang untuk data barang-barang. Lalu kita juga masukkan fungsi data pertama. Kita lalu masukkan juga fungsi data terakhir dan masukkan juga fungsi data tengah. Lalu kita juga membuat fungsi untuk menghapus data dan juga kita juga membuat fungsi print data barang untuk menampilkan barang. Baik, saya akan menjelaskan programnya, yaitu program stack atau tumpukan. Pertama-tama kita masukkan boolean is full, yaitu fungsinya itu untuk menandai bahwa si data itu sudah penuh. Lalu masukkan boolean is empty, yaitu berfungsi untuk menandai data bahwa si data itu kosong. Lalu masukkan void whose array, yaitu berfungsi untuk menambahkan data ke atas tumpukan atau stack. Lalu masukkan void pop array, yaitu berfungsi untuk menghapus suatu data di tumpukan paling atas. Lalu lanjut ke masukkan void display array, yaitu berfungsi untuk display untuk mencetak data pada sesuatu, pada tumpukan, mencetak data pada tumpukan. Lalu void pick array itu untuk melihat atau mengintip data di stack tertumpukan. Lalu masukkan integer count array, yaitu untuk menghitung banyaknya data pada stack atau tumpukan. Lalu masukkan chain array, void chain array. Void chain array berfungsi untuk mengubah data di posisi tumpukan atau di posisi-posisi tertentu di tumpukan. Yaitu void destroy array, yaitu untuk menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stack yang dipakai pada linked list. Konsep stack pada linked list yaitu menggunakan fungsi count dan
maksimal. Biasanya dalam stack dengan linked list tidak ada istilah full, sebab biasanya program tidak menentukan jumlah elemen stack yang mungkin ada, kecuali jika sudah dibatasi oleh pembuatnya. Sini operasi-operasi untuk stack pada linked list terdiri dari push, yaitu untuk menambahkan data, pop untuk menghapus data, is full ini untuk mengetahui data apakah sudah penuh, is empty untuk memeriksa data apakah data ini masih kosong atau tidak. Kemudian ada pick di sini untuk menghitung data teratas. Selanjutnya ada mohon maaf untuk pick yaitu menghitung data teratas, count untuk menghitung, change untuk menukar, display untuk menampilkan, dan destroy untuk menghapus semua data. Selanjutnya, untuk sebuah stack tumpukan pada konsep linked list dapat dikenali dengan kriteria berikut. Yang pertama ada elemen stack, pertamanya yaitu tetap elemen yang terakhir ditambahkan disebut dengan top, tetapi kali ini berisikan address untuk elemen terakhir, bukan indeks. Yang kedua, untuk mengakses elemen stack berikutnya, top juga harus dikeluarkan atau diproses dahulu sehingga elemen berikut atau next-nya menjadi top yang baru. Yang ketiga, elemen stack dengan menggunakan list tidak memiliki batas maksimal, dapat ditambahkan sebanyak kapasitas memori yang komputer kita miliki. Yang terakhir, untuk membatasinya agar tidak terjadi kepenuhan memori, maka ditentukan limit atau batas jumlah elemen secara mandiri, sehingga jika sudah mencapai batas yang ditentukan, maka penambahan elemen stack akan digagalkan atau ditolak. Kemudian materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai materi queue. Untuk materi queue di sini ada dua part ya, atau dua bagian. Bagian yang pertama saya akan menjelaskan queue. Queue ini atau bisa disebut juga antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Karakteristik penting queue adalah bersifat FIFO atau first in first out. Artinya data yang terlebih dahulu masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Jika dianalogikan, queue ini seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari dimanapun. Antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika yang berada di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian yang ada di belakang atau terus bertambah, dan antrian paling belakang di sini dinamakan real atau tail. Jika ada yang keluar dari antrian atau di queue, maka data tersebut adalah yang paling di depan atau head. Dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi yang paling depan, yaitu head. Untuk operasi yang standar pada queue, ini ada enqueue yaitu menambahkan elemen ke antrian. Selanjutnya ada dequeue untuk menghapus data pertama pada antrian. Is full ini untuk memeriksa apakah data sudah penuh. Is empty untuk memeriksa apakah data masih kosong atau belum, masih kosong atau tidak, mohon maaf. Kemudian ada count untuk menghitung banyaknya data. Display atau view untuk mencetak semua data atau menampilkan semua data pada antrian.
Kemudian ada destroy atau clear, ini untuk menghapus atau membersihkan semua data. Yang kedua, tentang queue pada linked list. Untuk yang pertama itu merupakan queue pada array. Untuk programnya nanti saya akan menjelaskan terakhir. Untuk materi queue pada linked list ini sedikit ya yang saya jelaskan, hanya beberapa. Untuk queue pada linked list ini, jika kita belum mempunyai data antriannya, maka yang ditambahkan terlebih dahulu pada linked list yaitu head. Kemudian untuk linked list ini menyesuaikan kapasitas memori yang kita miliki. Selanjutnya, kita langsung saja menjelaskan pada program-program dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai stack pada linked list, queue pada array, dan queue pada linked list. Untuk Bakti Yuda, mohon untuk menampilkan programnya. Nah, seperti kita lihat di sini, share screen ini, untuk membuat program pada stack pada linked list ini, seperti biasa kita menuliskan include iostream-nya terlebih dahulu, lalu using namespace, std, kita beritahu ini untuk menggunakan linked list, kita menggunakan struct. Di sini struct. Lalu pointernya di sini ada data barangnya, yaitu berupa pointer pref dan pointer next. Untuk struct-nya ini ada string dan integer. Lalu pada linked list ini kita masukkan pointer-pointernya, yaitu ada pointer head, pointer tail, pointer cure, pointer new node, dan pointer del. Lalu kita ke fungsinya, yaitu void create barang. Ini di sini ada void create barang. Ini create barang ini fungsinya untuk kita membuat terlebih dahulu datanya. Kita membuat datanya pada void create barang. Di sini sudah saya ketik headnya di sini tuju pada nama barang dan nama barang. Lalu head di sini ada tujukan pada pref sama dengan null, pref ditujukan ke next, dan next sama dengan null, tail sama dengan head. Lalu untuk menghitung barang, ini kita lihat ini ada integer count barang. Ini untuk menghitung barang. Fungsinya yaitu berupa if head sama dengan null, lalu kita tulis return null, dan else jika integer banyaknya ini sama dengan null, untuk current ini sama dengan head, dan kita melakukan pengulangan while current jika tidak sama dengan null, maka current ini sama dengan current tuju ke next. Lalu kita tulis lagi banyak plus untuk menambahkannya. Lalu return banyak. Lalu untuk mengetahui apakah data itu sudah penuh, kita tulis fungsinya itu ada bool is full barang. Itu di dalamnya ada if count barang sama dengan maksimal barang, return true, else return false. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data kosong atau tidak, yaitu kita tulis if count barang ini sama dengan 0, tulis sama seperti return true, else return false.
Kemudian untuk push barang. Push ini untuk menambahkan data barang. Sini kita lihat akan ditambahkannya dalamnya ada stringnya nama barang dan integernya harga barang. Kita bisa lihat seperti ini. New node di sini ditujukan pada pref, dan pref ini sama dengan tail, dan tail menunjukkan ke next sama dengan new node. New node ini akan ditujukan ke next. Next ini sama dengan 0. Maka tail akan sama dengan new node. Kemudian fungsi berikutnya yaitu untuk menghapus data. Menghapus data barang yaitu void pop barang. Sini merupakan fungsi untuk menghapus data barang. Yaitu kita bisa lihat del sama dengan tile. Tile sama dengan tile tujukan ke pref. Tails ditujukan ke next sama dengan 0. Maka kita tulis di sini fungsi delete del. Kemudian untuk menampilkan antrian barang ini, untuk menampilkan display barang, ini menampilkan barangnya, data-datanya, kita menggunakan fungsi if is empty barang, lalu tampilkan data barangnya. Sini melakukan pengulangan while current jika tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan data barangnya itu data barang, lalu nama barangnya, lalu harga barangnya. Itu akan menampilkan seperti itu. Dan current di sini sama dengan current ditujukan ke pref. Untuk pick barang ini untuk mengetahui data teratas dari sebuah data. Kali ini kita akan mengecek datanya. Ini ada void pick barang, bukan integer posisi. Kita bisa lihat menggunakan fungsi else in nomor 1 sama dengan 1, current sama dengan tail. Maka pengulangannya yaitu while nomor kurang dari posisi, nomor lebih kecil posisi, maka current sama dengan current tujukan ke pref, dan dalam nomor plus maka akan tampilkan data barang pada posisi keberapa, memunculkan posisi lalu beserta nama barang dan harganya. Kemudian kita membuat tampilan untuk menukar data. Kita akan menukar data. Ini ada fungsi void change barang, yang dalam change barang ini ada string nama barang, integer harga barang, dan posisi. Maka menggunakan rumus if is empty barang, kalau data barang kosong, else-nya di sini untuk integer nomor ke 1, nomor sama dengan 1, current-nya ini sama dengan tail, lalu while ini sama dengan yang tadi ya, nomor lebih kecil dari posisi, maka current sama dengan current ditujukan ke pref. Maka di sini paling bawah adalah current ditujukan pada nama barang dan current ditujukan pada harga barang. Lalu untuk destroy barang, ini untuk menghapus semua data semua, menghapus semua data ya. Void destroy barang ini yaitu rumusnya yaitu fungsinya ada current sama dengan head, lalu while current jika tidak sama dengan 0, maka delete sama dengan current, head sama dengan head ditujukan next, lalu kita tulis delete del, lalu current sama dengan current ditujukan ke next.
Dan untuk main drivernya atau program utamanya, ini seperti kita lihat. Sini saya memasukkan push barang yaitu RAM dan beserta harganya, menambahkan data barang, lalu memasukkan pop barang. Pop barang ini untuk menghapus. Lalu ada pick barang untuk menghitung. Change barang ini untuk menukar data yang tadi sudah masukkan yang pertama, lalu ditukar ke data yang saya masukkan yang ini, yang webcam. Lalu yang terakhir saya masukkan destroy barang. Baik, itu adalah program dari stack pada linked list. Kemudian selanjutnya yaitu program pada queue pada array. Seperti biasa kita menuliskan include string, using namespace, lalu kita memberi info untuk integer maksimalnya, antrian array sama dengan 5, front sama dengan back sama dengan 0. Lalu untuk ruang antrian array-nya kita masukkan seperti string antrian TM, ini ada 5 ya. Nah, kemudian kita masuk pada mengecek data antrian apakah sudah penuh atau tidak. Kita masukkan fungsinya yaitu bool is full array. Ini untuk mengecek data sudah penuh atau tidak. Bool is full array ini masuk di dalamnya terdapat if back sama dengan maksimal antrian array. Lalu kita masukkan return true, else return false. Ini merupakan fungsi dari is full array untuk mengetahui apakah data sudah penuh atau tidak. Kemudian kita masukkan fungsi untuk memeriksa apakah data kosong atau tidak, yaitu berupa is empty atau is empty array, yaitu ada if back sama dengan 0, lalu return true, else return false. Kemudian untuk enq, yaitu untuk penambahan data antrian, kita masukkan void enq array, lalu string datanya. Setelah itu kita masukkan, kita cek apakah datanya kosong atau tidak. Masukkan tadi rumus is empty array-nya. Jika antriannya kosong, maka kita masukkan antrian ATM 0 jika sama dengan data, lalu front plus plus back plus plus. Kalau tidak kosong atau telah diisi, maka antrian ATM baik sama dengan data. Kemudian untuk penghapusan data array, data depannya yaitu kita masukkan void deque array, di mana antrian kosong. Jika antrian kosong ini, maka dituliskan rumus fungsinya yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari back, i plus plus. Lalu if i sama dengan 4, maka antrian ATM ini yaitu i. Nah, ini merupakan fungsi untuk penghapusan data depannya. Kemudian untuk menghitung sebuah data array dari program ini yaitu menggunakan integer count array, yaitu if empty array kita masukkan, lalu is full array kita masukkan, lalu return maksimal antrian array. Kemudian untuk menghapus semua data atau destroy ini, kita masukkan void destroy array. Di dalam void destroy array ini kita masukkan if
dalamnya yaitu is empty array. Lalu menggunakan fungsi for jika integer i sama dengan 0, i kurang dari maksimal antrian array, dan i plus plus. If back lebih dari 1. Maka ini merupakan fungsi dari destroy atau untuk menghapus semua data. Selanjutnya, fungsi display untuk atau menampilkan data antrian. Kita membuat tampilannya yaitu jumlah data yang mengantri dan data antrian ATM. Kemudian kita masukkan fungsi for yaitu integer i sama dengan 0, integer kurang dari maksimal antrian array i plus plus. Dan untuk mengecek apakah ruang kosong atau tidak, maka menggunakan rumus if antrian ATM i jika tidak sama dengan ini, apakah nanti diisinya nanti ya. Lalu kalau ruang tidak kosong, jika ruang tidak kosong, maka akan menampilkan i plus 1. Ini akan menampilkan sebuah tampilan jika ruang tidak kosong. Dan jika kosong, ini akan masukkan i plus 1, data akan kosong. Nah, untuk program utamanya, kita bisa lihat, yaitu ada NQRI. Kita ini masukkan untuk memasukkan data array-nya. Ada DQRI untuk menghapusnya, destroy array untuk menghapus semua data. Ini main-nya atau main driver-nya dari program tersebut, program utama dari Q array. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang Q pada link list. Untuk Q pada link list, kita pertama sudah pasti menuliskan include IOString, lalu using space. Untuk menyiapkan ruang antriannya, yaitu kita menuliskan struct. Struct-nya yaitu terdiri dari string, nama, dan integer umur. Jangan lupa masukkan pointer next. Untuk menghitung count link list-nya, yaitu kita masukkan integer maksimalnya. Maksimal link list-nya yaitu sama dengan, ini kita bisa lihat, yaitu 5. Dan untuk pointernya, kita masukkan juga pointer head, pointer tail, pointer current, pointer delete, dan pointer new node. Lalu kita buat rumus atau fungsi yaitu integer count link list untuk menghitung data, yaitu kita masukkan if head sama dengan 0. Ini untuk menghitung data. Lalu integer banyaknya sama dengan 0, current sama dengan head, lalu while di sini current jika tidak sama dengan 0. Current sama dengan current yang ditunjukkan ke next nantinya. Lalu untuk is full link list, untuk mengetahui data sudah penuh, kita masukkan bool is full link listnya, yaitu if count link list sama dengan ini maksimal antrian link listnya. Selanjutnya, untuk memeriksa apakah data kosong atau tidak atau sudah diisi, yaitu boolean is empty link list. Selanjutnya, untuk melakukan penambahan data link list, kita menggunakan void enq link list yang dalamnya yaitu ada string nama dan integer umur. Untuk cek atau melakukan penambahan data ini, kita masukkan rumus is empty link list. Empty-nya
Kita bisa lihat untuk head ini ditujukan ke next sama dengan 0 dan tailnya yaitu head sama dengan head. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada DQ. DQ ini untuk menghapus data linked list-nya yaitu berupa void DQ linked list. Yaitu kita masukkan else-nya del sama dengan head sama dengan head, tujukan next, dan delete, tujukan ke next sama dengan 0. Nah, untuk melakukan penghapusan semua data, yaitu berupa void destroy linked list. Seperti biasa, yaitu destroy linked list ini yaitu untuk menghapus semua data. Selanjutnya, oh ya, untuk void destroy ini, kita masukkan current ini sama dengan head, lalu melakukan pengulangan while current jika tidak sama dengan 0. Maka delete sama dengan current, dan current sama dengan current, tujukan ke next, dan delete tujukan ke next sama dengan 0. Dan head ini sama dengan 0 dan tail ini sama dengan 0. Lalu fungsi selanjutnya yaitu ada display linked list atau untuk menampilkan data. Menampilkan data, kita masukkan fungsi void display linked list. Di sini kita masukkan integer nomornya, yaitu yang pertama integer nomor sama dengan 1, while sini nomor, lalu kurang dari sama dengan maksimal antrian linked list-nya. Lalu setelah itu masukkan fungsi if. Dalam if ini current jika tidak sama dengan 0 maka akan menampilkan sebuah nomor, lalu nama, lalu umur. Yang akan menampilkan nomor, nama, dan umur. Selanjutnya untuk main driver-nya atau program utamanya, saya memasukkan atau ini programnya yaitu ada NQ linked list untuk menambahkan data linked list-nya. Yang bisa kita lihat ini ada nama, lalu ada umur. Setelah itu saya juga memasukkan DQ untuk menghapus datanya. Kemudian ada operasi destroy linked list yang saya masukkan untuk menghapus semua datanya. Saya rasa cukup untuk materi ini yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai stack. Bagian kedua yaitu mengenai stack pada linked list. Kemudian queue pada array pada bagian pertama, dan queue yang kedua yaitu merupakan queue pada linked list. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Bakti Yuda Wiradika Utama. Terima kasih untuk Saudara Isnan. Selanjutnya kita lanjut materi tree. Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu adalah hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree atau pohon bisa juga didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root. Dan node lain terbagi menjadi himpunan-himpunan yang tidak berhubungan satu sama dengan lainnya, yaitu disebutnya subtree. Terdapat beberapa istilah-istilah umum dalam tree, yaitu adalah predecessor, yaitu adalah node yang berada di atas node tertentu. Ya, selanjutnya ada successor, yaitu adalah node yang berada di bawah node tertentu.
Terus ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Langsung ada lagi descendant, yaitu adalah seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Langsung ada parent. Parent adalah predecessor, satu level di atas suatu node. Tadi ada parent, sekarang ada child. Child itu adalah suksesor satu level di bawah suatu node. Ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Selanjutnya ada subtree, itu adalah bagian dari tree yang merupakan suatu node beserta descendannya dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Terus ada size, yaitu adalah banyak node dalam suatu tree. Ada height, yaitu adalah banyak tingkatan atau level dalam suatu tree. Dan ada root, yaitu satu-satunya node khusus dalam tree yang tak punya predecessor. Selanjutnya juga ada leaf, yaitu adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Langsung terakhir ada degree. Degree, yaitu adalah banyak child yang dimiliki suatu node. Oke, selanjutnya adalah binary tree. Binary tree ini adalah sebuah pohon struktur data di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Secara khusus anaknya dinamakan kiri, left, dan kanan atau right, sehingga dapat digunakan double linked list saja. Terdapat beberapa jenis binary tree, yaitu adalah satu binary tree. Ya, jelas, binary tree adalah tree yang syarat bahwa setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kemudian subtree tersebut harus terpisah. Lalu kemudian ada full binary tree, yaitu adalah binary tree yang setiap nodenya kecuali leaf memiliki 2 child dengan setiap subtree harus mempunyai panjang patch yang sama. Selanjutnya ada complete binary tree. Mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali leaf memiliki 2 atau 0 child. Yang terakhir ada Skyward binary tree, yakni adalah binary tree yang semua nodenya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Ada 3 pola umum yang digunakan untuk menggunakan atau maksud saya untuk mengunjungi semua node dalam tree. Perbedaannya antara 3 pola ini adalah urutan kunjungan tiap node tersebut. Kunjungan ini dinamakan transversal, yaitu ada 3. 1 pre-order, 2 in-order, dan yang ketiga adalah post-order. Kita lihat pre-order, ini adalah penelusuran node berawal dari root, kemudian berlanjut ke turunan dari sebelah kiri, terus melanjut mengulangi pre-order di jalur kiri hingga sudah tak ada child atau anak lagi. Baru kemudian pindah memeriksa jalur turunan sebelah kanan dan melakukan pre-order kembali. Proses ini terus berlanjut sampai semua node diperiksa. Simpelnya adalah gini. Dari root, kemudian cara rekursif, melalui pre-order pada subtree sebelah kiri, diikuti dengan transversal pre-order secara rekursif ke subtree sebelah kanan. Nah, itu. Yang kedua adalah in-order. Melakukan transversal in-order secara rekursif pada subtree sebelah kiri, menuju ke node root, dan terakhir melakukan transversal in-order secara rekursif pada subtree sebelah kanan. Yang ketiga adalah post order,
Post order ini melakukan transversal post order secara rekursif pada subtree bagian kiri dan kanan, diikuti dengan berkunjung ke node root. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah graf. Graf adalah kumpulan dari titik dan garis di mana pasangan-pasangan node atau titik tersebut dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasanya disebut simpul atau vertex dan segmen garis disebut ruas atau edge. Simpul dan ruas dalam graf dapat diperluas dengan penambahan informasi. Sebagai contoh, simpul bisa diberikan nomor atau label dan ruas dapat diberikan nilai juga. Perluasan dengan pemberian informasi ini sangat berguna dalam penggunaan graf untuk banyak aplikasi komputer. Sebagai contoh nih, penggunaan graf dengan simpul dapat merepresentasikan kota dan ruas merepresentasikan jarak yang ditempuh antara kota-kota tersebut atau harga tiket pesawat antara kota-kota tersebut. Graf dapat juga digunakan untuk menggambar transportasi network untuk mempelajari total jarak atau harga dari sebuah perjalanan dengan banyak kota. Pemberhentian satu kemungkinan pertanyaan yang biasanya muncul adalah jalur mana yang terpendek dengan satu atau lebih tepatnya pemberhentian yang menggunakan kota tertentu menuju kota tertentu lainnya dengan transportasi network tersebut. Oke, kita lanjut lagi dengan jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua. Yaitu adalah graf sederhana, yang bisa disebut simple graph. Graf ini yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua adalah graf tidak sederhana, unsimple graph atau multigraph. Graf yang mengandung ruas ganda atau gelang, di mana graf tak sederhana. Ya, namanya juga unsimple graph atau multigraph. Selanjutnya, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Maka secara umum, graf dapat digolongkan juga menjadi dua, yaitu adalah graf berhingga dan graf tak berhingga. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Sedangkan graf tak berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n tentu saja tidak berhingga banyaknya. Kemudian adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Graf tak berarah dan graf berarah. Nah, si graf berarah ini sisinya tidak memiliki orientasi arah. Ya, tentu saja jelas graf berarah pasti memiliki sisinya memiliki orientasi arah. Sedikitnya ada 50 lebih istilah umum. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Pertama ada diagram sirkular, terus ada sisi rangkap atau sisi ganda, ada gelang atau kalang, simpul terpencil, derajat simpul, graf trivial, graf kosong, graf ganda atau rangkap, graf semu, kardinalitas graf, terus ada anting-anting, graf tak berarah seperti tadi, graf berarah juga ada, simpul asal, simpul terminal. Memang banyak sekali istilah-istilah umum dalam graf tersebut. Oke, baik. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya, yaitu adalah konsep hasting dan kollision. Hasting adalah teknik atau proses pemetaan kunci nilai ke dalam tabel hash dengan menggunakan fungsi hash. Hal ini dilakukan untuk akses lebih cepat ke elemen. Efisiensi pemetaan tergantung pada efisiensi fungsi hash yang digunakan. Hashing bisa disebut juga dengan proses pemetaan
nilai kunci yang umum untuk setiap record menjadi angka tertentu yang merepresentasikan lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Pada proses hasting, ini bit-bit dari masing karakter dalam dokumen akan dihitung sedemikian rupa dengan algoritma tertentu dan akan menghasilkan suatu hasil tertentu dengan panjang yang telah ditentukan. Secara teknis, pengubahan satu huruf saja dalam satu dokumen ini sangat akan mengubah hasnya. Sebagai contoh, misalkan fungsi has hx memetakan nilai x pada indeks x persen 10 dalam array. Jika daftar nilai tersebut 11, 2, 13, 14, dan 15, maka akan disimpan pada posisi 1, 2, 3, 4 dalam array atau table hash masing-masing. Oke. Perhatikan gambar berikut. Keunggulan dari struktur hash table ini adalah waktu aksesnya yang cukup cepat jika record yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanannya. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali kita ditemukan dengan hash table yang record-recordnya mempunyai angka hash yang sama atau bertabrakan. Pemetaan hash fungsion ini yang digunakan bukanlah pemetaan satu-satu antara dua record yang tidak sama dengan dibangkitan angka hash yang sama. Maka dapat terjadi bentrok atau collision dalam penempatan suatu data record. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu diterapkan kebijakan resolusi bentrokan atau bisa disebut collision resolution policy untuk menentukan lokasi record dalam tabel. Umumnya, kebijakan resolusi bentrok adalah dengan mencari lokasi tabel yang masih kosong pada lokasi setelah lokasi yang dibentrokkan. Hash table menggunakan struktur data array asosiasi yang mengasosiasikan record dengan sebuah file kunci untuk berupa bilangan hash tersebut yang merupakan representasi dari record tersebut. Misalnya, terdapat data berupa string yang hendak disimpan dalam sebuah hash table. String tersebut direpresentasikan dengan sebuah file kunci K. Cara yang mendapatkan file kunci ini sangat beragam, namun hasil akhirnya adalah sebuah bilangan hash yang digunakan untuk menentukan lokasi record. Bilangan hash ini dimasukkan ke dalam hash function dan menghasilkan indeks lokasi record dalam tabel. Nah, nantinya teknik hashing ini dipakai saat pengamanan pengiriman dokumen dilakukan. Kita akan mengirim dokumen dan juga hashnya. Penerima akan menghitung ulang nilai dari hashnya. Jika hashnya hasil peruntukan sama dengan hash yang dikirim, sama, maka berarti dokumen utuh belum ada yang mengubahnya. Sebaliknya, jika hash yang dihitung itu berbeda dengan yang dikirimkan, maka bisa dipastikan dokumen tetap ada perubahan. Hashing ini hanya berfungsi satu arah, yaitu bahwa dari dokumen bisa dihasilkan satu hash. Tetapi sebaliknya, dari hash yang kita tidak dapat membentuk dokumen, jika hash ini berbeda dengan encryption, karena ada enskripsi dalam proses description, sedangkan pada hashing tidak ada proses unhashing. Ini semua karena tujuan dari hashing adalah untuk mengecek integritas dokumen. Oke? Baiklah. Oke. Baik, ini adalah program pertemuan 19.3. Pertama kita akan membuat struct-nya adalah node. Di dalamnya ada string label, node, pointer left, pointer right, dan parent. Nah, langsung kita deklarasikan lagi node, pointer root, node.
kita di sini akan membuat void create new tree dengan parameternya adalah string label. Kemudian kita akan membuat insert left. Oke, ini untuk menambahkan si anak kiri tadi. Kita yang create new tree itu adalah kita membuat root-nya, pohonnya, dan insert ini adalah memasukkan si anak kiri. Karena di pohon itu ada anak kiri dan anak kanan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lagi insert right untuk anak kanannya. Langsung karena sudah selesai, kita buat main drivernya, yaitu adalah create new tree. Kita akan membuat si ininya adalah kakek. Jadi rootnya itu kita akan membuat namanya kakek. Kemudian kita akan membuat bagian-bagiannya. Ada node laki-laki, node perempuan, node DS, S, FS, node BS, node HD, AS, IS, dan node. Nah, di sini nih. Kita kan akan membuat ini, pohon. Si laki-laki sama si perempuan tadi, itu masuk ke si root-nya. Jadi nanti akan seperti si kakeknya di atas, anak kirinya itu adalah si laki-laki, dan anak kanannya adalah si perempuan. Gitu. Sama seperti yang sebelumnya, terus. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke bagian pertemuan 21, yaitu adalah hashing. Hashing tadi. Pertama kita buat hash table. Di sini ada langsung nama username dan password. Tentu saja data akun. Langsung kita buat fungsi hash-nya. Itu adalah hash function. Oke, terus langsung di boolean check daftar untuk mengecek si daftar tadi. Langsung kita juga buat adalah untuk case hapus akun, yaitu dinamakan boolean check delete akun. Langsung kemudian kita juga buat print data akun, itu adalah untuk menampilkan si data akun tersebut. Nah, kemudian langsung untuk menampilkan si daftar, yaitu adalah void view daftar. Ada juga untuk pengecekan cek login. Ada ini untuk void view tambah akun ini untuk menambah akun baru. Nah, si view delete akun ini untuk mendelete akun tersebut. Ada view menu login. Ini adalah menu loginnya. View login untuk login tadi. Ini untuk login. Nah, welcome ini adalah untuk tampilan utama. Oke. Baik, mungkin sekian penjelasannya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.